Halo Sobat Peter Pan Junior, bertemu lagi dengan saya Peter Pan Junior, artis mancanegara yang tampan maksimal dan mempesona. Dan yang pastinya makin hari makin tampan dong ya. Oke guys, kali ini saya ingin memberikan reaksi ya atas pertarungan antara Dustin Poirier melawan Conor McGregor. Yang kalian sudah tahu juga ya pastinya. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Dustin Poirier dengan menang TKO. Wah, yang pasti luar biasa banget ya pertarungannya gitu. Dan yang nggak kalah nggak kalah ini peristiwa insiden ini ya yang dialami oleh McGregor ya, dimana kakinya McGregor tuh patah seperti halnya yang dialami oleh Chris Weidman beberapa tempo hari atau beberapa bulan yang lalu ya, ataupun seperti yang dialami oleh Anderson Silva ya. Nah, jadi hal tersebut bisa jadi perhatian buat kita semua ya, khususnya buat para atlet MMA ya, untuk lebih berhati-hati ketika melakukan tendangan kaki guys. Tendangan kaki di arah betis itu sangat fatal banget ya, sangat fatal banget resikonya gitu loh guys, dimana ketiga atlet MMA tersebut telah mengalami patah kaki guys ya. Aduh, ngilu banget, ngeri banget ngelihatnya ya, sampai kakinya patah begitu ya. Aduh, pokoknya ngeri banget. Bisa kebayang nggak sih rasa sakitnya kayak mana? Yang pasti sih udah kebayang dong ya sakitnya kayak mana gitu. Kita kena duri saja sudah sakit, apalagi tuh kakinya sampai patah seperti itu ya guys. Nah, ayo langsung saja kita ke videonya guys. Kita ke video di mana Dustin Poirier melawan McGregor guys. Mengenai pertarungan pada Minggu 11 Juli 2021, mantan juara dua divisi ini berkata bahwa dia bermaksud untuk membunuh petarung yang punya usaha sampingan berjualan sambal itu di oktagon. Dalam waktu 16 jam, pria ini akan belajar bahwa jika Anda tidak menghormati kebaikan seseorang dan menganggapnya sebagai kelemahan, Anda harus membayarnya. Besok malam, saya akan membuat orang ini membayar dengan nyawanya, dan saya bersungguh-sungguh. Anda akan mati di oktagon besok malam, kata McGregor. Sementara itu, Dustin Poirier berniat untuk mengalahkan Conor McGregor di UFC 264 dengan cara yang dilakukan oleh Khabib Nurmagomedov dan Nate Diaz. Selama ini, duel Dustin Poirier dan Conor McGregor dikenal sebagai pertarungan seru antara jagoan bertipe striking. Dengan sesama bertipe striking, tentu saja orang-orang akan memprediksi duel Dustin Poirier versus Conor McGregor akan berakhir dengan KO. Anggapan-anggapan ini diperkuat dengan hasil pertemuan Poirier dan McGregor dalam dua kesempatan. Pada duel pertama yang berlangsung di UFC 178, Conor McGregor sukses menang dengan KO pada ronde pertama. Di kesempatan kedua, giliran The Diamond yang menyarankan KO pada gelaran UFC 257 pada ronde kedua. Dengan segala fakta tersebut, tak pelak, para penggemar UFC banyak yang memprediksi bahwa duel trilogi akan berakhir dengan KO juga. Meskipun begitu, dalam wawancaranya dengan reporter UFC, Dustin Poirier menyatakan bahwa dia berencana untuk keluar dari kebiasaan duel mereka. Petarung asal Lafayette itu berkata bahwa dia berniat untuk melakukan kuncian di UFC 264, bukannya KO. Untuk beberapa alasan, saya terus membayangkan diri saya mengunci orang ini. Saya benar-benar membayangkannya, kata Dustin Poirier. Di sisi lain, Conor McGregor sebagai petarung yang lemah dalam hal kuncian. Sebelum kalah KO dari Dustin Poirier di UFC 257, dua kekalahannya kala melawan Khabib dan Nate Diaz diderita via kuncian. Kemudian pertarungan antara Gilbert Burns dan Stephen Thompson di UFC 264 juga, di mana Gilbert Burns menyebut dirinya dan Stephen Thompson adalah dua jagoan berbahaya yang memiliki gaya berbeda. UFC 264 mentas pada 10 Juli dilangsungkan di T-Mobile Arena, Amerika Serikat. Perhatian utama pada duel ini tentu saja ada pada main event yang menyajikan trilogi Conor McGregor kontra Dustin Poirier. Akan tetapi, tidak hanya duel kelas ringan itu yang layak menjadi pusat perhatian penggemar pada helatan ini.
Duel co-main event yang menyajikan pertarungan kelas welter antara Gilbert Burns dan Stephen Thompson juga menjadi laga yang tak patut untuk dilewatkan. Duelnya kali ini, Gilbert Burns membawa hasil yang kurang mengenakan usai dibuat KO oleh mantan rekannya sendiri, Kamaru Usman. Namun, Gilbert Burns sudah mulai move on dari kekalahannya. Dia lantas memberikan komentar mengenai perbandingan dirinya dengan Stephen Thompson. Kami memiliki gaya yang sangat berbeda. Untuk waktu yang lama dia tidak melawan petarung seperti saya. Petarung yang mungkin memiliki gaya yang sama, walau tidak banyak adalah Antonio Pettis. Tetapi, dia lebih banyak menendang daripada saya. Dia tidak memiliki gulat seperti saya. Selain itu, Gilbert Burns juga menyatakan bahwa dirinya dan Stephen Thompson sama-sama petarung yang berbahaya. Dia berbahaya bagi saya, tetapi saya juga berbahaya baginya. Pemenang dari duel ini dikabarkan akan selangkah lebih dekat untuk menjadi penantang perebutan titel berikutnya. Namun, agaknya orang itu harus bersabar terlebih dahulu. Pasalnya, Dana White sebagai orang nomor 1 di UFC telah memutuskan bahwa Kamaru Usman akan berduel dengan Colby Covington pada pertarungan mempertahankan sabuk juara selanjutnya. Selain itu, juga ada nama Leon Edwards yang kembali membuktikan ketajamannya dengan mengandaskan perlawanan Nate Diaz di UFC 263. Jagoan penantang peringkat 1 kelas ringan UFC, Dustin Poirier, melihat Conor McGregor ketakutan dan tak yakin dengan melakukan konfrontasi jelang laga trilogi di UFC 264. Konferensi pers UFC 264 yang terhelat pada Jumat 9 Juli 2021 waktu Indonesia Barat ini menjadi pembuka ajang pertarungan terbesar UFC pada tahun ini. Seperti yang diketahui, Conor McGregor dan Dustin Poirier menjadi sorotan utama pada gelaran UFC kali ini. Banyak pihak memprediksi jalannya konferensi pers UFC 264 akan berlangsung panas. Pasalnya, Conor McGregor dan Dustin Poirier melalui media sosial sudah saling serang lewat kata-kata dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut terbukti benar saat konferensi pers berlangsung hingga berakhir. Conor McGregor dan Dustin Poirier saling melakukan intimidasi. Boxing that opens up cat. I get walked like a dog in that octagon on Saturday night. Parahnya lagi, saat sesi face-off, Kemenangan pada Poirier lantaran McGregor sudah tak bisa berdiri. Poirier terus melayangkan pukulan hingga telinga McGregor berdarah. Setelah itu, McGregor dan Poirier berdiri lagi saat ronde pertama tersisa 13 detik. Sial bagi McGregor terjadi beberapa detik sebelum ronde berakhir. Pukulan kiri McGregor gagal mengenai Poirier. Saat melangkah mundur terjadi salah pijakan kaki kiri dari petarung asal Irlandia itu hingga membuat engkel kirinya patah. McGregor pun jatuh, tapi berhasil menyelesaikan ronde pertama meski terus dipukul Poirier. McGregor tidak bisa bangun ketika ronde pertama berakhir, ia menunjuk kaki kirinya. Setelah melihat kondisi McGregor, wasit memutuskan untuk memberikan kemenangan pada Poirier. Ini merupakan kekalahan ke-6 McGregor dalam karirnya. Tapi, ini rekor kekalahan beruntun pertama yang dirasakan oleh petarung 32 tahun. Oke, itu saja berita kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Nah, seperti yang kita saksikan tadi ya guys ya, dimana di pertarungan tersebut sebetulnya sih cukup berimbang ya guys, cukup berimbang, cukup seru, dimana baik Dustin Poirier maupun McGregor itu memberikan perlawanan yang sama-sama terbaik menurut kemampuan mereka tentunya guys. Nah, dan di situ juga ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh McGregor ya guys, dimana dia melakukan gerakan-gerakan yang mana hal tersebut adalah keahlian daripada Dustin Poirier guys. Nah, di situ salah satu bisa dikatakan kelemahan McGregor ya, ataupun dia lengah gitu ya, kelengahan McGregor gitu, bahwasanya dia melakukan suatu gerakan upaya yang mana hal tersebut justru adalah keunggulan ataupun keahlian Dustin Poirier guys. Nah, tapi seperti yang kita lihat ya di
pertunjukan tadi bahwasanya Conor McGregor masih bisa melakukan perlawanan guys pada Dustin Poirier, hingga pada akhirnya dia melakukan kesalahan yang cukup sangat fatal, yaitu menendang kaki Dustin Poirier guys. Dan disitulah awal bencananya guys, awal bencana bagi McGregor guys, dimana kakinya patah guys, betisnya patah seperti yang dialami oleh Chris Weidman maupun Anderson Silva di laga-laga yang silam ya. Saya kadang berpikir apa ya, berpikir juga gitu, kenapa sih atlet-atlet MMA ini nggak belajar dari pengalaman gitu ya, nggak belajar dari pengalaman atlet-atlet MMA sebelumnya gitu. Sebagaimana Anderson Silva itu kakinya patah, betisnya patah gitu ya, akibat menendang Chris Weidman gitu loh. Terus Chris Weidman menendang lawannya dan kakinya patah juga. Kenapa gitu ya? Mereka nggak menjadikan pengalaman sebelumnya, pengalaman Anderson Silva gitu loh, dijadikan sebagai pengalaman bahwasanya tendangan kaki menggunakan betis itu sangat berbahaya banget guys, sangat berbahaya banget, yang bisa mengakibatkan patahnya kaki guys. Aduh, ngeri banget dah pokoknya kalau ngebayangin. Terus ya, selain daripada hal tersebut ya, kenapa tidak menjadi pelajaran bagi mereka gitu ya, masih tetap aja gitu yang ngelakuin tendangan seperti itu itu loh. Saya tuh berpikir apa gitu, apa motivasi mereka gitu ya melakukan tendangan tersebut, padahal resikonya sangat tinggi gitu. Apa karena terinspirasi oleh CC ya, yang dengan kaki besinya gitu. Ya kalau si CC sih mungkin kakinya memang sudah keras ya guys, sudah terbiasa menendang beton, sudah terbiasa menendang tembok, menendang tiang listrik dan sebagainya gitu loh. Mungkin kalau Sisi yang menendang seperti itu mungkin ya no problem lah ya, mungkin karena kaki dia kan sebagaimana julukannya sebagai kaki besi gitu guys, jadi ya mungkin no problem gitu loh. Kalau Sisi yang menggunakan pola tersebut, menggunakan cara tersebut ya mungkin oke aja gitu, fine aja gitu. Tapi ketika tendangan kaki tersebut digunakan oleh pihak-pihak lain yang mungkin memang tidak terbiasa menggunakan cara tersebut, ya seperti yang kita ketahui ya, begitulah dampaknya gitu, sangat fatal banget guys, ngeri banget, ngilu banget, ngebayangin aja ngilu banget gitu ya, apalagi merasakannya. Aduh pokoknya nggak banget deh guys, nggak banget ya. Tapi yang pasti ya, kita kasih plus buat McGregor ya, yang meskipun kakinya tetap patah, tapi dia masih tetap bisa melakukan perlawanan gitu ya, melakukan perlawanan ketika dipukuli oleh Dustin Poirier. Yang pasti kita salut untuk keduanya ya, baik Dustin Poirier maupun McGregor, kita salut buat keduanya, bahwasanya keduanya memang betul-betul petarung guys, betul-betul mendedikasikan dirinya untuk bela diri. Yang pasti bela diri secara terhormat ya guys ya, dimana keduanya maupun yang lainnya, siapapun itu atlet-atlet kita, atlet-atlet dunia yang memegang teguh sportivitas guys. Nah itu yang patut kita teladani dari mereka guys. Kita sebagai publik, sebagai orang umum, kita wajib meneladani apa-apa yang menjadi contoh baik yang telah dilakukan oleh mereka guys. Oke guys, sampai di sini ya reaksi saya Peter Pan Junior atas pertarungan antara Dustin Poirier dan McGregor. Dan jangan lupa berikan komen yang cakep ya guys, dan jangan lupa juga berikan komen dan salam buat Peter Pan Junior, artis mancanegara yang tampan, maksimal dan mempesona tentunya. Oke, bye, terima kasih ya.